Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan nilai threshold ya. Ditentukan artinya nanti nilai threshold antara satu citra dengan citra yang lain ada kemungkinan berbeda atau antara subregion atau subbagian citra dengan subbagian citra yang sama ya. Maksudnya antara subregion 1 dengan subregion 2 dalam satu citra yang sama itu bisa jadi threshold-nya juga berbeda, tergantung kondisi dari batas yang ada di dalam region tersebut. Baik, kita langsung saja. Oke. Jadi untuk menentukan nilai T, ya, menentukan nilai T, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kita menentukan nilai awal threshold dulu, T0 ya. Awal threshold. Kemudian berdasarkan nilai T0 kita lakukan segmentasi terhadap piksel citra ya, sehingga menghasilkan himpunan G1 dan G2. Himpunan G1 itu adalah piksel-piksel yang tingkat keabuannya lebih besar dari T0 ya atau T, dan G2 yang terdiri dari piksel-piksel yang nilainya kurang dari sama dengan T. Kemudian kita hitung rata-rata tingkat keabuan dari tiap kelompok G1 dan G2. Rata-rata tingkat keabuan di G1 itu disimpan di U1 dan rata-rata tingkat keabuan di G2 disimpan dalam U2. Kemudian kita hitung threshold yang baru dengan rumus setengah kali penjumlahan U1 dan U2. Langkah 2 dan langkah 4 ini akan diulang-ulang sampai selisih nilai threshold antara dua iterasi yang berdekatan atau berurutan itu lebih kecil dari batasan selisih yang didefinisikan sebelumnya. Baik, kita ke contoh. Jadi misalkan di sini ada citra atau bagian citra yang berukuran dari 4 kali 4. Kemudian masing-masing piksel sudah diberikan nilai tingkat keabuan warna. Jadi langkah pertama tadi kita tentukan dulu. Sini aja. Kita tentukan dulu nilai T0. Kita tetapkan aja T0 ini yang sifatnya umum adalah 127. Ya. Dari mana 127? Nilai warna tingkat keabuan itu kan umumnya range nilainya 0 sampai 255. Nah, 127 ini nilai tengah-tengahnya ya. Kemudian kita lakukan segmentasi. G1 adalah piksel-piksel yang ada atau yang lebih besar dari T, dan G2 adalah yang kurang dari sama dengan T. Jadi supaya mudah mungkin ini tiap pikselnya saya beri label ya, saya kasih huruf gitu ya. Ini A, ini B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai yang terakhir. G1 adalah himpunan piksel yang nilai tingkat keabuannya lebih besar dari T0, lebih besar dari T 127 ya. Jadi ini T0 127 ini diassign juga ke variabel T. G1 terdiri dari piksel-piksel yang nilainya lebih besar dari 127. Nah, dari ke-16 piksel ini yang nilainya lebih besar dari 127 adalah piksel A, B, C, E, F, G, M, N, dan O. G2 adalah piksel-piksel yang nilainya kurang dari sama dengan 127, yaitu kalau kita labelkan ada D, H, I,
J, K, L, dan P ya. Kemudian kita hitung U1. U1 adalah rata-rata dari tingkat keabuan yang dimiliki oleh piksel-piksel di G1 ya. Sehingga kalau kita hitung nih G1 totalnya ada berapa nih? Ada 9 ya. Berarti piksel A di situ ada 200 ditambah 180 tambah 180 tambah 180 dibagi jumlah pikselnya ada 9. Ada yang kelewatan ya. Oh, 130-nya kelewatan. Ya. Kemudian dibagi 9. Kita hitung hasilnya adalah 1540 dibagi 9. Hasilnya 171 ya. Kemudian yang U2 dibagi total pixel ada 7 pixel. Hasilnya 530 dibagi 7. 75,7 kita bulatkan menjadi 76. Kemudian untuk menghitung threshold yang baru ya, itu diperoleh dari setengah kali nilai U1 ditambah nilai U2 ya. Kenapa ini saya bulatkan? Karena kan ini terkait dengan nilai warna. Nilai warna adalah bilangan bulat ya. Yang ini tadi 171,1 dibulatkan menjadi 171. Nah, ini hasilnya 123,5. Atau kalau kita bulatkan 120.
Nah, ini adalah nilai threshold yang baru yang kita gunakan di tahap 2. Di tahap 2 nilai thresholdnya bukan lagi 127 tapi 124. Ya. Kemudian kita ulangi lagi mencari nilai G1. Ya. Piksel-piksel yang nilai warnanya lebih besar dari nilai threshold. Ya. Di sini A, B, kembali ke piksel ini ya. C, E, F, G, M, N, O. Kemudian piksel G2 adalah piksel D, H, I, J, K, L, dan P. Nah, kebetulan di tahap 2 ini piksel-piksel yang masuk ke G1 dan G2 itu sama dengan piksel-piksel yang masuk di G1 dan G2. Ini G2 ya. Pada tahap atau pada iterasi pertama. Sehingga nilai U1-nya juga sama ini nanti ya. Jadi U1-nya 171, U2 124, maka nilai threshold yang baru adalah 124. U2 76 ya. Nah, karena selisih ya, anggaplah ini gini. Jadi ini T0, ini T ke 1, threshold hasil iterasi 1, T sama dengan T1 sama dengan 124 ya. Kemudian yang ini adalah T2. Nah, ini kita hitung selisih. Selisih threshold sama dengan absolut T2 dikurangi T1. Nah, ini 124 dikurangi 124 sama dengan 0. Nah, ya. Bisa jadi ini nilai thresholdnya batas limitnya misalkan limit selisih T misalkan jika selisihnya kurang dari 3, maka proses iterasi pencarian nilai thresholdnya berhenti ya. Tapi kalau nilai selisih T-nya lebih besar sama dengan 3, berarti masih dilakukan proses iterasi berikutnya ya. Jadi ini contoh bagaimana kita membuat threshold adaptif ya, threshold adaptif. Kalau citranya besar bagaimana? Bisa misalnya ini sebuah citra. Untuk menjadi threshold adaptif bisa global adaptif atau lokal adaptif. Kalau global berarti berdasarkan semua piksel yang ada di citra. Jadi bagian yang ini, contoh ini mewakili seluruh piksel nanti ya. Misalkan ini piksel citranya berukuran 10 kali 10 ya. Berarti analisanya langsung ke 100 piksel. Nah, itu global adaptif. Ada juga yang lokal adaptif. Lokal adaptif misalkan, oh ini saya bagi-bagi, perkecil menjadi misalkan tiap region memiliki komponen piksel 5 kali 5. Nah, berarti kita bagi 2. Nah, ini misalkan region 1, region 2, region 3, dan region 4. Nah, nanti proses pencarian thresholdnya nanti di R1 ini tahap 1, iterasi 1 sampai kesekian ya hanya menggunakan piksel-piksel yang ada di R1. R1 sudah selesai, lepas lanjut ke yang R2 menggunakan nilai T0 yang awal lagi ya, mulai lagi dari T0 sampai ketemu T dengan selisih threshold lebih kurang dari limitnya. Kemudian lanjut ke R3 dan R4. Jadi proses
Jadi masing-masing region itu bisa jadi memiliki nilai threshold yang berbeda-beda ya. Tidak sama antara threshold di region 1, threshold akhir yang maksud saya. Threshold akhir di region 1 bisa juga berbeda dengan threshold akhir di R2, R3 maupun di R4. Oke, seperti itu bahasan mengenai threshold adaptif. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.